Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih dengan NIM S1S1230445. Jadi, video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah struktur data. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang Object Oriented Programming atau kita sebut saja PBO, pemrograman berbasis objek. Lanjut saja ke perkenalan. Jadi, apa itu PBO? PBO adalah sebuah pendekatan yang memodelkan benda di dunia nyata, contohnya seperti mobil dan rumah, dan hubungan di antara things atau benda tersebut, seperti guru dengan murid dan komponen atau perusahaan dengan karyawannya. Dengan kata lain, PBO memodelkan entitas di dunia nyata sebagai objek software dan mengatur hubungan di antaranya. Kemudian di sini kenapa PBO itu dibutuhkan? Jadi ada beberapa di sini ada disebutkan beberapa eh, apa kelebihan dari PBO. Di sini tuh robustness against failure itu dia itu lebih minim kesalahan atau error. Terus adaptability, mudah diadaptasi pada beberapa perubahan, dan dapat digunakan kembali untuk aplikasi lain dengan usaha yang lebih mudah. Kemudian ini tuh mengapa bagaimana PBO mencapai tujuannya. Ini kita coba translate saja. Saya tidak tahu artinya, tapi sini sudah siapkan translate kalau saya tidak mengerti. Ya, jadi bagaimana PBO mencapai tujuannya itu enkapsulasi dengan mengikat data dan metode bersama-sama dan membatasi akses dari luar. Kemudian modularitas komponen perangkat lunak yang berbeda dibagi menjadi unit fungsional yang berbeda atau pewarisan. Abstraksi menyediakan antarmuka yang sederhana dan intuitif sambil menyembunyikan detail implementasi sehingga memudahkan orang lain untuk memahami dan menggunakan kode atau kelas abstrak. Oke, lanjut. Sini itu ini software development. Ini kita skip saja karena dia itu cuma langkah-langkah membuat software, eh, mendevelop sebuah software. Kita langsung saja ke ini, class definition. Pengertian dari kelas. Jadi di sini tuh kelas adalah apa yang paling utama lah di dalam pemujat pemrograman berbasis objek. Terus di sini kelas memiliki dua komponen utama, yaitu pertama metode atau eh, function yang ada di dalam kelasnya, kemudian atribut data data dari kelas tersebut, field or instance variable atau variabelnya. Kemudian kelas harus membuktikan di sini tuh enkapsulasi data data member itu tidak public, kemudian error checking itu menampilkan errornya, kemudian eh, kode untuk di testing sebagai di testing oleh metode dari kelasnya. Lanjut, situ kelas dan objek. Jadi dalam PBO ini kedua ini tuh saling berhubungan erat, yaitu kelas dan objek. Jadi kelas itu adalah blueprint untuk membuat sebuah objek. Eh, Dia itu memiliki data dan metode secara bersamaan. Jadi ini data dan metode tadi itu metode dan atributnya. Dan ada ini tuh underscore underscore init, eh, itu adalah sebuah metode yang digunakan sebagai metode disebut juga metode constructor, eh, yang digunakan yang harus dipanggil ketika objeknya apa dibentuk. Dan di sini juga dijelaskan bahwa Python itu tidak mendukung access control. Foral access, foral access control ini kalau menurut pengetahuan saya tuh apa? Kalau di beberapa bahasa pemrograman lain dia tuh terdapat di sini tuh protected member seperti yang yang dilindungi protected dan private. Kemudian ada lagi beberapa yang lain yang mana beberapa datanya itu
Artinya tidak dapat diakses dengan mudah, harus melalui cara-cara tertentu. Tapi dalam Python itu kita bisa mengaksesnya. Jadi kita langsung saja coba ini codingannya. Oke. Ini kita bikin saya di sini. Kita coba saja menggunakan eh, apa Jupyter. Kan dia terpisah, jadi kita coba saya pakai ini. Ctrl C. Terus simpan dulu. Hmm, di IP2. Oke, sudah. Eh, Coba untuk coba kita gunakan saja yang asli. Oke, oke. Kita lanjut saja. Pertama, kita bentuk kelasnya. First, first, oke. Oh, sepertinya error. Kita tidak usah gunakan, tidak jadi. Kita save. Stop. Ini kelas person. It read self and on its Oke, kita bentuk self tick. Ya, di sini ada gunakan yang namanya ini protected. Oke, satu underscore name. Oh, salah. Oke, self underscore age age. Ya, sini tuh untuk gender dia gunakan yang private. Dua underscore gender. Oke, untuk lagi untuk get atributnya self. Oh ya, trips. Oke, sini print self name. Name it's hello and name is in three age is self age. Okay, print as string.
My gender is sub gender. Oke, untuk set attribute cell name age. Jadi di sini kita gunakan set attribute karena sebelumnya itu kita bisa eh, membentuknya tanpa atributnya dianggap sebagai none. Ya, kalau ini juga bisa digunakan untuk mengubah atributnya. Age sudah, gender. Oke, self name, self gender, gender. Ini sama saja. Oke, sekarang kita coba P1 untuk person 1. Namanya John, dia umurnya 25, gendernya male, laki-laki. Dan kita coba, oh ini sudah berhasil, dia cuma untuk bentuk. Sekarang kita coba yang satuannya, P1 dot get attribute, maka dia akan menampilkan datanya. My name is John, namanya umurnya 25 dan gendernya male, laki-laki. Dan di sini kita bisa ubah dengan metode set attribute, ubah namanya jadi Harry. Dan umurnya 25 sama, oh awalnya itu 36 ya. Oh, anggap aja 25 sekarang jadi 36. Dan gendernya masih sama, male. Dan kita get attribute lagi, satu get attribute, kita komen. Nah, jadi yang tampil sekarang itu yang sudah diubah Harry, umur 36 dan gendernya laki-laki. Dan kita lanjut, eh, di sini ada bentuk juga, komen saja untuk P2, untuk person 2 sama dengan person. Nah, di sini tidak apa, tidak inisiasi tiap atributnya dia langsung tapi dia tetap bisa berjalan karena sudah default sebagai none. Dan dia coba pet get attribute, kita coba jalankan none karena sudah dibuatkan tadi. Kalau metode seperti ini tuh untuk memberikan nilai default. Lalu selanjutnya P2, nah getter email, yang P2 titik name Sally, terus P2 age yang 23. Oke, jadi ini tadi yang saya penjelasan bahwa Python tidak mendukung formal access control. Dan ini tadi kan seharusnya ini sub yang apa, private, terus ini dia eh, apa, protected. Seharusnya kalau kita akses seperti ini kita ubah nilainya yang memiliki tanda underscore itu tidak tidak bisa diubah. Tapi karena Python tidak mendukungnya, jadi kita bisa diubah dengan cara seperti ini. Kita coba get attribute dan
atributnya berubah. Yang awalnya sebelum tadi itu none. Oke, ya sini coba juga print dua edge type saja. Dot of P2 is P2 score. Dan nah, di sini tadi juga ada penjelasannya masih bisa diakses karena Python tidak mendukung formal access control. Sehingga kita bisa tampilkan yang tadi yang private, tapi kita bisa panggil hanya dengan seperti ini. Ini kita coba komen. Maka ditampilkan gender dari P2 adalah perempuan. Oke, selanjutnya ya lanjut. Selanjutnya itu operator overloading. Operator overloading itu di sini dia mendefinisikan ulang dari operator-operator yang apa yang pada umumnya dan fungsi pada sebuah apa objek yang kita bentuk. Misalnya di sini ada contohnya ada bentuk sebuah apa objek stadion satu terus stadion 2 dan ini apakah bisa dilakukan penjumlahan seperti sebuah operator per, penjumlahan pada umumnya. Jadi seharusnya itu kalau kita tidak apa dia akan menampilkan error kalau misalnya untuk kelas atau objek-objek yang sederhana. Di sini juga ada penjelasannya. Sini ada beberapa operator, sini ada penjumlahan. Jika dijumlahkan ini biasanya kalau integer itu bisa, terus sini juga yang bisa itu juga itu dijumlahkan. Ada apa array, terus ini juga apa extended ending in array, terus sebuah string. Dia juga bisa lakukan sebuah operator aritmatika penjumlahan. Dan di sini, nah jadi di sini daftar-daftar dari metode dan operator-operator tadi yang bisa kita tambahkan agar sebuah kelas atau objek dapat berperilaku seperti yang kita inginkan. Ini seperti ini untuk agar bisa dijumlahkan. Dia itu contohnya ada di sini. Agar bisa dijumlahkan, kita menggunakan metode underscore underscore add. Oke, lanjut. Jadi di sini juga tadi tabel apa tabel-tabel yang berisi semua operator yang ada kita bisa tambahkan spesial method sesuai agar bisa berperilaku seperti yang kita inginkan. Cara penjumlahan itu add, pengurangan itu sub, terus dan yang lain dan yang lainnya lagi. Semua itu semuanya ada di tabel ini. Ada operasi apa eh, ini bisa kita menampilkan lainnya dan yang lain lagi. Jadi kita langsung saja eh, bentuk codingannya, untuk implementasinya new file, new vector. Oke, kita bentuk dulu. Sudah bisa. Oh ini sudah bisa. Ini kita keluar dulu. Save. Oke, kita coba bentuk. Oke, lanjut. Pertama tadi ini vektor.
Tor ini sal sal deh ini kok apa ini cohorts nol kali deh. Dan kita bentuk ini len dia itu bisa untuk eh, kita tampilkan panjangnya. So, jadi dia akan mengembalikan len dari cell cohorts panjang dari yang kita bentuk ini dikali dengan D itu dimensinya. Jadi saat kita bentuk objek vektornya nanti kita harus masukkan berapa panjang dimensi dari vektor. Selanjutnya def get item untuk apa mendapatkan kan ini vektor bentuknya seperti array jadi item itu dia tiap indeks dari array-nya. Dan kita lagi def untuk set item untuk mengatur nilainya karena awalnya kan ini defaultnya nol dari isinya meskipun sudah didefinisikan sampai seberapa panjang. Terus kita return self second set item term self cohorts. Oh, cohort sama dengan self cohorts J eh iya, sama dengan F eh hmm, kenapa error ini boleh oh dia tidak return dia langsung mengatur nilainya sama dengan var. Jadi eh, kita akses indeksnya kemudian kita ubah nilainya dan ada juga metode add agar bisa dijumlahkan vektornya karena sebuah vektor itu bisa dijumlahkan dan dijumlahkan dengan vektor lainnya. Pertama itu dicek apakah panjangnya itu harus sama karena sebuah vektor untuk bisa dijumlahkan itu lengthnya harus sama. Dan dengan order dia akan rise atau bangkitkan error value error dimension must agree itu maksudnya harus sama. Kemudian result or lensor lensor terus B for J in range K karena penyebabkan vektor berarti dia akan menjumlahkan tiap tiap indeks yang sama. Jadi kita akan bukan perulangan di tiap indeksnya dengan result J yang untuk hasilnya. Nah, ini hasilnya nanti hasil penjumlahannya eh, itu udah bentuk lagi sebuah objek dengan dimensi yang sama dengan panjangnya. Jadi untuk objek barunya ini yang J-nya tiap indeksnya itu dijumlahkan pada indeks yang sama.
Jadi self J tambah outer J. Oke, dan fungsinya mengembalikan result. Turn result. Ya. A itu def equal itu untuk cek kondisi apakah eh, sama atau tidak. Dia akan kembalikan eh, bahwa koordinat dimensi dari vektor tersebut sama dengan vektor yang lain. Ya, def, ini tuh kebalikannya tuh untuk tidak sama dengan self vector return not self. Jadi self itu tidak sama dengan ordered. Dan terakhir def str ini agar objeknya berperilaku sebagai string, jadi kita bisa melakukan print. Jadi yang akan terprint itu return menggunakan string pertama itu ini yang str self titik underscore coords untuk indeks 1 sampai minus 1 itu untuk indeks yang terakhir. Oke, harusnya sudah. Oke, kita bentuk, kita gunakan apa, Jupyter, base Python. Oke, kita install saja. Ya. Oke, kita lanjut saya dulu. Kita bentuk untuk yang ini ya, kode. Oke, pertama dia bentuk vektor 1, vektor A, vektor 5. Jadi panjang itu 5, terus B, vektor B sama 5, C juga 5. Jadi panjang nanti akan adalah sebanyak 5, dengan isinya itu 0 semua sebagai default. Kita bentuk juga D, vektor si 0. Jadi di sini untuk yang D itu sendiri, dia dikirimkan 0 berarti tidak ada isinya berarti nanti. Sebagai dianggap sebagai array kosong. Install. Lanjut selanjutnya dulu. Pertama, print string dimensi itu dimensi dari vektor A ini kemarin. Nah, jadi tadi karena kita sudah bentuk metode underscore len, jadi kita bisa akses bagaimana sebuah array seperti array. Jadi kita panggil len A-nya, panjangnya, dengan selanjutnya yang B bersama len B. Untuk masih install, kita buat dulu saya semua, baru kita jelaskan satu-satu. Oke, dan yang ini dia itu udah mau jumlahkan, dia udah ubah untuk indeks 2
Ini tadi implementasi dari kita bisa aksesnya, get item. Next, dua kita ubah sebagai tiga. Terus B3 sama dengan 2. Ini dilakukan penjumlahan sama dengan A ditambah B. Jadi tadi kan kita sudah tambahkan juga metode add. Seharusnya kita sudah bisa menggunakan operasi variabel seperti ini. Jadi the print f string C itu sama dengan C. Nah ini juga implementasinya dari def string, kita bisa lakukan print dari objeknya. Lama sekali installnya. Kita coba dulu. Oke, lanjut. Tadi saya sudah pindahkan saja ke sini lagi. Tadi kita sudah buat kelas dan objeknya. Terus di sini kita coba untuk tes metode len ini supaya kita supaya bisa berperilaku seperti array. Kita bisa akses len. Untuk jalankan, seharusnya dia tampilkan panjang dari A dan B. Jadi panjang itu 5, seperti saat dibentuk di awal. Dan lanjut tadi, untuk ini coba untuk jumlahkan, jadi indeks 2 dari A diubah jadi 3, dan B diubah jadi yang ke indeks 3 diubah jadi 2. Kalau dijumlahkan, dia berhasil di print C tadi sebagai implementasi yang ini. Terus dilakukan penjumlahan implementasi dari yang add. Jadi seperti ini yang tadi yang A-nya indeks 2-nya itu 3, karena di B indeks 2-nya 0, jadi indeks kedua itu bukan 0, 1, 2 jadi 3. Itu juga yang indeks 3 jadi 2. Oke, selanjutnya komen bentuk yang total server or if range bukan or entry in C total terus ini implementasi dari len. Jadi len dan get item biasanya kan ini sebuah dilakukan untuk sebuah array. Jadi bisa diakses sepanjangnya, jadi dia akan lakukan perulangan sebanyak panjang dari C-nya. Terus untuk get item dia akan get entry untuk setiap nilai dari C-nya. Jadi dia akan jumlahkan harusnya hasilnya itu tadi isinya kan di sini 0032, hasilnya harusnya hasilnya itu 5. Print total, masih 0. Ini belum dibentuk tadi. Ini juga saya bisa jadi oops, B3 is not defined. Oke, ini totalnya jadi 5 sesuai isi tadi. Dia akan lakukan perulangan yang ada di dalam objek vektor C, atau bisa kita bilang sebagai array. Dan yang terakhir, if boolean d vektor zero dimension
zero length. Yang else else n has zero length. Eh, jadi Anda akan gunakan metode yang ini equal ini. Anda akan lakukan cek kondisinya apakah D ini apa, panjangnya itu nol atau tidak. Tapi karena tadi isinya itu tidak ada, harusnya Anda akan kembalikan zero length. Oops. Coba tampilkan seperti koordinat. Hmm, Oke, the vector has zero length. Itu artinya bahwa D-nya itu tidak memiliki apa, panjang itu nol. Karena tadi pas dibentuk memang isinya itu nol. Kita bentuk. Oke, itu selesai untuk contohnya. Selanjutnya ada sebuah oke nih, kelas iterator. Coba buat saja. Jadi kita bisa melakukan sebuah iterator ini. Kita bisa melakukan perulangan pada sebuah objek. Kita bentuk filenya dulu. Namanya iterator saja. Oke, kita bentuk kelas second iterator. Oops, ini kurang. Oke, gitu. Oops, sama. Second. Here, self score sequence. 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 So, dot score oh, edisi oh ini bin satu berarti akan mulai dari nol sebelum, karena indeksnya kan dimulai dari nol ya dalam sebuah sequence di then next. Jadi untuk def next ini itu kalau di tabelnya dia akan berperilaku ini, dia akan eh, apa, menunjukkan slide apa, next dari objek. Coba saya bentuk sel sel skor K tambah sama satu if sel K lebih kecil kecil relent sel sequence perulangan kan selesai. Jadi sebuah perulangan itu harusnya kan dilakukan perulangan sebanyak eh, apa, berapa banyak indeksnya, ini harusnya kan ini akan menunjukkan indeksnya. Jadi kalau indeks 0 berarti kan indeks awal kalau dalam Python. Jadi kalau sel K saat ini 0 berarti dia akan mulai, tapi kalau lebih kecil dari panjangnya berarti dia akan berhenti. Ini akan rise errornya. Terus else, oh tidak tetap else
Rice. Oh, ya, ini betul. Oh, jadi akan selama kurang dari panjangnya dapat melakukan perulangan. Seperti array berarti akan perulangan sebanyak panjangnya. Jadi k-nya ini harus lebih kecil dari panjang panjang dari sequence. Tidak akan return sel score sequence sel score, tekan return indeks k dari sequence tersebut. Jadi ini rise errornya. Kalau sudah sama dengan panjang. Oke, selanjutnya dia iter tunggukan perulangan self karena akan atau self. Ini kita panggil hanya untuk supaya bisa dilakukan apa perulangan di seperti ini kita lakukan for. Kita langsung coba saja. Jadi akan bentuk data satu x 7893, terus for i that's indeksnya for i in sequence data. Jadi ini udah bentuk objeknya sesuai data ini. Kita akan lakukan perulangan, kita print ini. Oke, harusnya ini berhasil. Kita lakukan perulangan dari sebuah objek. Akan print setiap eh, nilai dari indeks ini. Print hasilnya sama. Oke, selanjutnya itu ini contoh lain dari yang iterator tadi. Kita lanjut saja. Dan inheritance. Jadi dari penjelasan itu harus kita coba translate saja. Ini lanjut. Ini tadi copy translate-nya. Jadi cara lain untuk mengatur berbagai komponen struktural dari paket perangkat lunak adalah dengan cara hierarkis. Atau seperti tadi itu apa kalau hierarki penjelasan itu seperti ini hierarki. Ya kan istilahnya ada tingkatan-tingkatannya. Terus fungsi-fungsi abstrak yang serupa dikelompokkan bersama dengan cara tingkat demi tingkat. Ya, abstraksi berubah dari spesifik ke yang lebih umum saat seorang melintasi hierarki. Pewarisan memungkinkan kelas baru yang disebut subclass atau child class untuk didefinisikan berdasarkan kelas yang ada, atau kelas dasar, kelas induk, atau superclass sebagai titik awal. Subclass dapat mengkhususkan perilaku yang sudah ada dengan menyediakan implementasi baru yang menimpa metode yang sudah ada. Kemudian subclass juga dapat memperluas superkelasnya dengan menyediakan metode baru. Jadi, lanjut. Jadi dari penjelasan yang panjang lebar tadi tentang inheritance, intinya itu eh, apa inheritance atau pewarisan kalau dalam kelas itu hubungannya itu antara parent dan child. Jadi dia akan melakukan pewarisan apa yang ada dari parentsnya. Di sini tuh kalau kita lihat ini ada building, dia itu parent dari eh, saya ini sebuah kelas top apa kelas building itu parent dari kelas apartemen, house, dan commercial building. Begitu pula ya selanjutnya ini apartemen, dia itu parent dari low rise apartemen dan high rise apartemen. Dia itu urutannya dari general ke spesifik atau apa dari umum ke spesifik.
dia seperti itu, dia tuh pewarisan, eh, apa dia akan mewarisi apa yang dari induknya sesuai yang nanti kita bentuk. Dan di sini juga ada hierarki dari exception tipe dari Python. Yang paling pertama itu ada base exception, kemudian ada system exit exception, dan keyboard interrupt interrupt. Terus di bawahnya lagi ada value error, lookup error, arithmetic error. Dia itu child dari exception. Kemudian ada pula child dari lookup error, index error, dan key error. Ada juga di zero division error, dia child dari arithmetic error. Yaitu tadi itu hierarki dari exception types yang ada dalam Python. Kita langsung saja kita buat codingan tentang inheritance. Ini kita ambil yang ini credit card, kita bentuk file kredit saja. Pay buat kelas card. Oh, hmm, it construct ya, kita bentuk customer bank account limit. Oke. So customer harusnya sama. Oke, to get kita dapatkan apa atributnya, atribut customer. So let's cancel customer, get bank sama return self bank, dan terakhir get account sell account. Oh, tidak definisikan account, jadi return account. Oke, terakhir get limit, turn limit. Terus itu 2 3 4 5. Terakhir untuk yang balance nya ya, kita akan ini untuk akses propertinya. Selanjutnya charge, ini itu untuk biasanya untuk menambahkan saldonya. Lalu price. Oke, kami dicek apakah price jika dijumlahkan dengan balance saat ini atau saldo saat ini, balance akan lebih besar dari self limit. Jadi itu eh, saldo kreditnya tidak boleh lebih dari limitnya. Jadi self score limit, oh, tidak akan dikembalikan false, kemudian else, apa, jika dia lebih kecil dari limitnya maka saldonya akan dijumlahkan. Care, debt, make payment, lakukan sebuah pembayaran, maka self balance-nya akan dikurangi dari pembayaran yang dilakukan. Ini dia contohnya dalam bentuk, kita coba saya sendiri. It underscore, oh, tidak usah. Dia itu hanya untuk apa, debugging saja. Maka bentuk array kosong ya, isi array-nya
Pullman, dan ya, California SMP. Eh, dia oh, oh, si 5391 375 9387 53 9 limitnya 2.400. Ini dianggap sebagai dolar berarti, karena kalau rupiah terlalu sedikit. Oke, saya akan lanjutkan dulu codingannya. Oke, saya. Oke, ini lanjut. Sini saya sudah buat seperti di apa? Di PDF-nya. Pertama itu di sini udah buat sebut ada tidak tiga jenis kredit card dengan nama yang sama, misalkan bank, akun dan limitnya itu beda. Dan di sini kita lakukan sebuah charge dan isi saldonya. Untuk untuk valet yang pertama itu nol dan isi untuk satu kali dari value yang dari range ini. Kemudian untuk yang selanjutnya itu dia kali dua, dan yang terakhir kali tiga. Terus yang terakhir dia akan tampilkan eh, setiap apa setiap ini ya, data dari setiap kredit cardnya setelah pertama itu customernya, get customer, terus walletnya, get bank, akun, get account, dan limitnya, get limit, sama get balance setelah dilakukan charge. Dan dia akan lakukan perulangan lagi, dilakukan sebuah pembayaran selama apa, eh, saldonya kurang dari 100, sedangkan bukan pembayaran berulang sebanyak 100. Dan udah print lagi secara berulang eh, apa jumlah jumlah saldonya setelah setiap melakukan pengeluaran 100 ini. Kita coba jalankan. Oke, sama seperti anu di PDF-nya. Pertama untuk yang ini, yang California settings, kita tampilkan customer, bank account, dan limitnya. Terus balance dilakukan di saldo. Value sekarang ini isinya 136. Terus dari 136 ini lakukan pembayaran 100, hasilnya itu 36 dan berhenti karena sudah di bawah 100. Begitu pun yang selanjutnya. Dan kita akan bentuk eh, inheritance-nya seperti ini. Oke, saya akan bentuk lagi. Oke, lanjut. Sini saya sudah apa untuk codingan untuk predatory credit card sebagai inheritance atau poweris apa turunan dari kelas credit card. Jadi untuk bentuk kelas inheritance itu kita bentuk kelasnya, terus kita tambahkan dalam kurung dari kelas parentnya. Jadi saat kita selanjutnya saat kita lakukan constructor atau dev init, sini kita definisikan dulu setiap parameternya. Jadi sini akan tarik eh, apa atribut yang ada dalam apa tadi kelas induknya. Hmm. Terus di sini kita tambahkan untuk eh, apa lagi namanya properti dari yang dimiliki oleh predatory credit card ini. Jadi untuk atribut yang ini hanya dimiliki oleh kelas kelas ini, kelas predatory credit card. Dia hanya menur dia hanya mewarisi
ini hampir semua dari yang dimiliki oleh apa induknya. Seperti yang masih ada yang kurang, bang, kamu limit Honda. Sudah cocok. Sini, jadi kemudian di sini ada metode charge. Jadi kalau di sini dia akan lakukan sama seperti apa? Seperti induknya kita lakukan charge akan tambah saldonya. Tapi di sini jika apa? Jika kita lakukan sebuah kita tambahkan saldo melebihi dari limitnya, maka kita akan mendapatkan penalti bertambah jadi 5, bertambah istilah $5 dan akan berhenti turn sukses. Dan metode selanjutnya itu proses mount. Jadi sebelumnya ini tuh APR itu harusnya tuh dia bunga tahunan. Jadi di sini dia akan lakukan proses bulanannya. Jadi selama balance-nya itu lebih dari nol, maka dia akan lakukan pertama ini dia konversi dulu apa bunga tahunan jadi bunga bulanan. Jadi dia akan apa dibagi 12 dari self appearance ini ditambah satu untuk istilah 1% itu kan di sini ini 0, ini tuh 8,25% harusnya. Jadi dia akan dia tambahkan satu sebagai 100% dari balance-nya saat ini. Intinya seperti itu. Terus di sini dah self balance-nya dia akan kalikan dengan eh, perhitungan dari bunga bulanannya. Karena tadi sudah ditambahkan juga 100%. Jadi di sini das bentuk apa objeknya PCC predatory credit card pertama itu namanya John Doe, terus nama banknya First Bank, terus akunnya limitnya ini 1.000, terus ini bunga tahunnya kan 0,0825 atau 8,25%. Terus di sini dilakukan transaksi 2.000 karena awalnya kan di sini tidak apa definisikan berapa. Jadi intinya awal itu nol, tapi dilakukan sebuah transaksi yang melebihi limitnya, harusnya itu dia saldonya jadi bertambah 5 sebagai penalti seperti ini jadi 5. Terus yang selanjutnya itu proses small dia akan dilakukan perhitungan bunga bulanan setelah 1 bulan dari saldonya saat ini, maka dia akan tampilkan jumlah saldonya setelah eh, dihitung dengan bunga bulanan ini. Saya kita jalankan. Jadi ini awalnya dilakukan transaksi yang melebihi limit, jadi yang dari nol, balance-nya jadi 5. Terus istilah apa misalnya sudah lewat 1 bulan, jadi bertambah bunganya dari 5 menjadi 5,033 sekian. Jadi ini saldo saat ini setelah dihitung dengan bunga bulanannya. Jadi itu contoh dari pewarisan kelas dari predatory credit card yang merupakan child class dari credit card. Jadi untuk penjelasan selanjutnya ini itu contoh lain dari inheritance. Kita skip saja karena makin banyak penjelasannya. Lanjut di sini ada abstract class. Jadi di sini abstract class itu dia bisa apa menjadi blueprint atau template dari kelas lain. Terus abstract class juga adalah kelas yang memiliki satu atau lebih dari abstract method. Kemudian abstract method itu adalah metode yang mendeklarasikan tapi tidak mengimplementasikan. Dia hanya dibentuk saja. Terus abstract class dia itu tidak bisa di instan ya, tidak bisa di apa istilah diimplementasikan dulu lah sebelum dia butuh sebuah subclass atau sebuah child class supaya bisa diimplementasikan. Jadi dia tuh istilah kayak bukan apa-apa kalau belum dibentuk child class. Dan kemudian abstract class adalah itu apa dibutuhkan untuk membuktikan
sebuah abstrak atau simplified interface API selama hiding underlying implementasi. Ini kurang tahu apa maksudnya ini. Terus di sini Python menyediakan sebuah abstrak class dengan mendeklarasikan abstrak base class ABC eh, with could be inheritance. Dia bisa mewarisi dapat diwarisi oleh kelas kelas lain. Coba saja langsung di sini contohnya kita buat abstrak file abstrak. Oke, untuk kita import dulu. Basic oh, itu abstrak, terus abstrak method. Terus kita bentuk kelas and dia akan mewarisikan sebelumnya kan sudah ada sebuah kelas abstrak yang disediakan oleh Python. Kita ambil, kita turunkan basic, terus kita tambahkan abstrak method def sum. Oke, sabar dan saya. Oh, belum dia. Kita coba. Mungkin belum ada. PP. Dulu. Eh, oh, jadi di sini belum ada apa eh apa namanya, belum ada library ABC. Kita install ABC. eh Aduh, tidak. Jadi coba please. Eh, version tidak temukan. Oh, ternyata ada error di sini. Kita skip saja untuk contoh ini. Kita ambil contoh yang satu ini. Ini juga ada. Kita coba di install. Oke, yuk tadi di sini saya sudah install. Release. Oke, ternyata nama library itu tadi release. Hmm, Berarti saya salah install library. Ternyata nama library-nya itu ini ABC plus. Ya, ini sudah bisa. Oke, abstract method. Kita cari contoh yang ini. Oke, lanjut dulu. Oke, bisa ditekan. Oops. Oke, tuh.
Oke, lanjut. Tadi sudah di... Hmm. Hmm. Oke, kita bentuk yang ini. Nol kelas abstrak, kelas ekspor, dan def init set sending value self value, dan ya, kita akan lakukan inheritance. Bukan inheritance, oh iya. Terus abstract method dibuatkan method to something. Ini artinya terserah dia akan lakukan sesuatu gitu. Oops. Score pas itu. Oke. Ini ada bikin turunannya kelas to add 40. Dan apa inheritance dari abstract class example, terus ada bentuk sebuah method do something self return self value plus 42. Jadi kita bentuk objeknya x di add dari awalnya 4. Jadi dari 4 yang harus tambahkan 42. Ya. Kita coba print x do something, coba jalankan. Hasilnya 46. Ini juga bisa kita ganti dengan yang lain. Coba seperti tadi, kelas do power kali do power 11 11 abstrak example. Jadi kita coba apa sedikit kreatif. Pertama for in range sampai 11 x do print. Oke, jadi sedangkan lakukan bentuk sebuah perkalian 11. Oh, pau itu pangkat ya. Do pau. Intinya seperti itu. Jadi dari 1 sampai 10 harusnya ini kita akan lakukan pangkat 11. Sepertinya akan bakal tinggi. Kita bahas aja. Do bahasa Inggrisnya kali. Times 11. Coba saja. Ini saya karang saja. Time times 11. Do something kali 11. Kita akan tampilkan perkalian 11 harusnya. Oke, ini dari 0. Oh, ini dari 1 ya. Kita ubah dari 1. Was not close. Ini don't close. Tidak bisa ya. Satu. Hmm. Oh, in range seperti ini doh. Oke, tambah dari 1. Perkalian 11. Dari 11. Oh iya, yang begini. Kita perbaiki. Lakukan perkalian 11. Dan semua ini adalah sebuah objek, bukan sebuah apa istilahnya, apa, seperti pada umumnya kita lakukan codingan perkalian. Jadi yang muncul ini semua itu adalah sebuah objek yang dibentuk dari kelas do times 11 ini. Jadi itu contohnya.
bentuk sebuah abstrak kelas. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya ada namespace dan object orientation. Terus di sini kelas namespace itu adalah seluruh deklarasi yang dibuat pada body sebuah kelas, apa, definisi sebuah kelas. Jadi namespace itu bisa dibilang apa, di sini kelas namespace of credit card itu penamaan misalnya. Eh, Terus selanjutnya eh, sini ada shallow, shallow dan deep copy. Jadi di sini ada different method, beberapa metode yang bisa digunakan untuk melakukan copy data atau menyalin. Ada aliases, shallow copy, dan deep copy. Dan di sini tuh penjelasannya kurang jelas juga sama ditambah bahasa Inggris, jadi tidak ada tambahan codingan yang bisa menambahkan. Jadi mungkin saya belum bisa, tidak bisa jelaskan. Jadinya, oke, sudah di ujung PDF-nya. Jadi itu saya mungkin yang bisa saya jelaskan, dimulai dari tadi apa itu OOP, pengenalan OOP, terus class object, terus inheritance, terus ada juga tadi sub abstract class. Jadi dan ini juga harus ada satu lagi shallow, apa, melakukan copy data. Jadi semua itu merupakan bagian dari object oriented programming atau kita sebut PBO, yang merupakan sebuah pendekatan dalam apa, istilah dalam codingan yang mana apa, mengimplementasikan benda yang ada di dunia nyata ke sebuah benda yang ada dalam sebuah software. Mungkin saya bisa saya jelaskan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Sekian dari saya, terima kasih.